Halo, selamat pagi pemirsa. Breaking News kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Dan pada edisi kali ini, kami akan mengupdate informasi-informasi terbaru kepada Anda seputar perkembangan mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita, serta berita-berita penting lainnya. Bersama saya, Tiara Septiani. Jangan kemana-mana, simak terus laporan lengkapnya setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, laporan pertama yakni terkait praktikum kelompok, yang mana pada minggu ini praktik dilakukan oleh kelompok 7 yang terdiri dari 4 orang, diantaranya Mutia Poppy Berliani, Dea Wulan Saumi, Rio Habudin, serta Muhammad Ibni Fauzan. Hanya saja, Muhammad Ibni Fauzan berhalangan hadir yang kemudian digantikan oleh Ade Alipah. Seperti biasa, praktik dilakukan 10 menit ke depannya sebelum memulai perkuliahan. Baik pemirsa, berikut cuplikan praktikum teknik reportase kelompok 7 di minggu ini. Pajak, namun efeknya itu bergantung pada bagaimana setiap perusahaan menyesuaikan diri dengan pemerintahan baru. Baik, terima kasih Bu Dea. Demikian laporan dari kami di Kementerian Keuangan. Saya Mutia Poppy dan kameramen Ade Alifah balik bersedia. Baik, terima kasih kepada Saudara Poppy Berlian atas laporannya. Kita akan terus memantau perkembangan dari kebijakan pajak digital ini dan dampaknya pada perekonomian digital Indonesia. Tetap bersama kami untuk informasi. Pemirsa, laporan selanjutnya yakni mengenai presentasi kelompok, yang mana di minggu ini presentasi dilakukan oleh kelompok 5 yang terdiri dari sekitar 5 orang, diantaranya Amelia Febrianti, Siti Fatimah, Sulaiman Yusuf, Nur Anissa, serta Ahmad Yusuf Hidayat. Namun, Ahmad Yusuf Hidayat berhalangan hadir yang kemudian digantikan oleh Rio Habudin. Baik pemirsa, pada presentasi di minggu ini kami membahas terkait CAR, yakni Computer Assisted Reporting, yang kemudian membahas tentang jurnalisme data, jurnalisme sains, dan juga tahapan produksi berita dan departemen berita. Pertama kami akan membahas terkait CAR ataupun Computer Assisted Reporting. CAR tersendiri yakni merupakan suatu sistem yang menjadi pelopor lahirnya jurnalisme data. Dahulu, sebelum dikenal dengan jurnalisme data, praktik ini dilakukan dengan menggunakan komputer ataupun dikenal dengan CAR tersendiri, yakni Computer Assisted Reporting. Di era ini, yang mana teknologi semakin canggih dan pesat, sehingga lahirlah yang dinamakan dengan jurnalisme data. Sebetulnya praktiknya sama-sama mengolah data, hanya saja lebih kepada penyebutannya yang berbeda atau korelasinya dahulu di CAR, namun di era ini disebut dengan jurnalisme data. Begitu. Nah, untuk jurnalisme sains tersendiri yakni merupakan suatu pelaporan berita yang menggunakan elemen-elemen sains. Maka dengan itu, pada pelaporan berita yang berbasis sains ataupun ilmiah ini menghubungkan antara jurnalistik ataupun jurnalis dengan para ilmuwan-ilmuwan sains. Kemudian untuk tahapan produksi tersendiri tak jauh dan tak lepas dari 3 tahapan penting, baik itu dalam pemberitaan, dalam jurnalistik maupun dalam televisi. Semuanya hampir sama menggunakan 3 tahapan ini, yakni tahapan praproduksi, produksi, dan kemudian pasca produksi. Yang mana pada praproduksi pastinya dilakukan pencarian ide, lalu kemudian pencarian ide, riset dan data, dan sebagainya. Yang kemudian di pasca produksi melakukan peliputannya ataupun terjun langsung ke lapangan baik dengan wawancara, observasi, ataupun sebagainya. Kemudian di tahapan pasca produksi yakni finishing, editing, lalu kemudian publikasi. Baik pemirsa, itulah laporan informasi yang dapat kami berikan. Saya Tiara Septiani beserta para kru yang bertugas
mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit undur diri, sehat selalu dan sampai jumpa.